Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kelas 10 peserta matrikulasi matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi matematika terkait dengan geometri ya, tentang bangun ruang maupun bangun datar. Nah, geometri ini merupakan dasar dari matematika yang juga harus kalian kuasai. Nah, di MA, materi geometri, nanti akan banyak kalian ketemu ya. Termasuk nanti ada dimensi 3, kemudian materi-materi geometri yang lainnya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Ke materi geometri kita. Adapun rincian materinya seperti ini ya. Ada garis dan sudut, ada bangun datar, ada bangun ruang, kemudian ada kekongruenan dan kesebangunan ya. Garis dan sudut itu terdiri dari garis, sudut, termasuk persamaan garis lurus. Kemudian ada bangun datar, segitiga, segi empat. Kemudian yang paling penting di sini adalah teorema Pitagoras ya. Kemudian ada lingkaran. Sedangkan bangun ruang ada bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu termasuk kubus, balok ya. Kalau bangun ruang sisi lengkung bisa tabung, kerucut gitu ya. Kemudian ada kekongruenan dan kesebangunan. Oke, sebelum kita masuk ke garis dan sudut ya, Bapak ingatkan jangan lupa siapkan kertas, tulis nama ya. Kemudian asal sekolah SMP MTS. Nah, kertas itu dipakai untuk menulis tugas seperti biasa. Baik, kita lanjut. Pertama, kita ke garis dan sudut. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu jelaskan perbedaan garis, ruas atau segmen garis. Yang ketiga, sinar garis. Apa beda ketiganya? Garis itu seperti apa? Ruas garis itu seperti apa? Kemudian sinar garis itu seperti apa? Oke, baik Bapak jelaskan ya. Garis, yang pertama, ini garis ini itu tidak punya ujung ya. Jadi loss. Tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Jadi nyambung ya. Terus gitu ya, sampai mentok. Kalau ini kita terusin nanti sampai mentok ke atas ya. Ini juga kita terusin sampai mentok ke bawah, itu garis ya. Kalau ruas garis atau segmen garis ini punya batas, misalnya ini garis. Nah, ini ada ujung pangkalnya. Nah, misalnya ini ruas garis AB misalnya, seperti itu ya. Ini penulisannya AB atau kalau ini biasanya pakai simbol huruf kecil ya, garis L misalnya. Ya, seperti ini. Kalau sinar garis gimana? Sinar garis itu punya pangkal tapi tidak punya ujung. Ya, kayak lampu senter ya. Punya pangkal tapi ujung cahayanya nggak kita tahu. Itu namanya sinar garis. Ya, udah jelas ya perbedaan ketiga ini. Baik, kita lanjut ke kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis itu, dua garis itu bisa sejajar ya. Ini sejajar, kemudian bisa tegak lurus, dia berpotongan ya. Potongan tegak lurus di sini pastinya siku-siku ya. Siku 90 derajat namanya tegak lurus di sini.
Kemudian berpotongan. Nah, berpotongannya itu nggak mesti harus siku-siku ya. Misalnya begini nih, yang berpotongan. Gitu. Baik, kita lanjut ke sudut. Sudut atau pojokan ya. Sudut ini terdiri dari yang pertama ya, harus kita pahami dulu konsepnya. Apa itu sudut? Yuk, apa sudut? Silakan dicari ya di bukunya pengertian dari sudut itu apa. Kemudian satuan dari sudut. Ya, pastinya yang kalian tahu ya adalah derajat satuan sudut. Ada lagi satu namanya radian. Ya, nanti kita belajar lagi ini di kelas 10 di materi matematika wajib ya. Kemudian jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks. Ya. Kemudian ada hubungan antar sudut ya. Bisa sudut berpelurus. Seperti apa namanya sudut berpelurus? Yuk. Sudut berpelurus artinya sudut yang membentuk 180 derajat. Sudut berpenyiku artinya dia membentuk 90 derajat. Jumlahnya ya. Jumlah sudutnya. Kemudian ada sudut bertolak belakang. Kemudian ada hubungan sudut pada garis sejajar. Nah, yang ini ya. Yang bertolak belakang, tadi itu yang berseberangan luar, berseberangan dalam, dan sebagainya. Nah, itu hubungan sudut pada garis sejajar. Ini sudah dipelajari ya. Baik. Kita langsung ke tugas pertama. Nih, pada pukul berapa saja jarum panjang dan pendek membentuk sudut 90 derajat? Yuk. Dijawab ya. Ini berikan 3 contoh. 3 aja. Kemudian yang ini pada pukul berapa saja jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut 180 derajat. Tulis 3 aja ya. Pukul berapa saja. Kemudian yang ini, nomor 2. Besar sudut nomor 1 adalah 90 derajat. Yang ini ya. Kalau ini 90 derajat. Dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 itu berapa? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, ini kan garis sejajar ya. L dan M itu sejajar ya. Nah, kalau dia sejajar, maka gunakan sifat-sifat dua garis sejajar ya. Pakai berseberangan dalam, berseberangan luar, sehadap ya. Kalau berseberangan yang seperti ini 95, ini sudutnya sama dengan yang mana? Yang satu ini. Sudutnya sama dengan yang di sini pastinya. Ya. Berarti 1 dengan 5. Kemudian 2 dengan 6 ini namanya sudut apa? Ini namanya sudut berpelurus. Ya, berarti sudut pada nomor 2 dengan nomor 6 ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Kalau ini sudah 110 derajat berarti yang ini berapa besarnya? Ya, dihitung ya. Hitung. Berapa? Yang ini berapa tadi? Ya. Kalau ini udah ketemu, ya udah ketemu berarti sudut ini bisa dicari. Ini sama dengan berapa? Silakan kalian cari sendiri ya. Berapa? Yang ini. Oke, bisa ya? Baik, lanjut lagi. Soal nomor 3. Ini ada 2 garis sejajar. L1 dan L2. Ya, sejajar. Ada lagi L3 dan L4 juga sejajar, ya. Yang ditanyakan besar sudut ini Y dikurangi X. Ayo, hitung ya. Coba ya. Kalau nggak bisa dijawab ya nggak apa-apa, dilewati yang ini yang nomor 3. Kalau bisa itu nilai tambah untuk kalian ya.
Ini adalah soal USK. Ya, SMP 2014. Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu tentang bangun datar. Ya, bangun datar ini udah belajar dari MI atau SD dulu ya. Bangun datar itu ada segi 4, segi 3, lingkaran, ada segi 5, dan seterusnya ya. Cuma kita fokus di yang 3 ini aja, segi 4, segi 3, lingkaran. Baik, kita ulang lagi ya. Yang ini namanya persegi, rumusnya ada di bawah ya. Ini bisa dibaca sendiri. Genjang, belah ketupat, rumus luasnya ada di bawah. Ada trapesium, ada layang-layang ya, luasnya ada di sana. Kemudian segitiga ini ya, ini penjabaran segitiga. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Ada segitiga siku-siku. Dan ada lagi segitiga sembarang ya. Ini luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian pada segitiga siku-siku berlaku hukum Pitagoras, teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras seperti ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nanti ini akan kita kembangkan lagi di kelas 10 semester 2. Nanti kita belajar trigonometri. Baik, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke materi, ke soal ya. Ke soal ini silahkan kalian coba ya memecahkan soal ini. Berapa luas daerah pada gambar di bawah ini? Oke. Kira-kira bisa ya? Yang ini 8. Yang ini ya, ini 8. Kemudian yang ini garis ini panjangnya 6, ini 2. Ya. Ini 4. Nah, ini 4 ya. Yang ini 4, ini 2. Dan ini berapa? Ini sama ya panjangnya. Jadi silakan kalian hitung ya. Bagaimana caranya? Tinggal kalian bagi-bagi aja bangun ini. Kalian bagi-bagi, misalnya bagi yang ini, kita pecah seperti ini. Atau terserah kalian mau baginya ke sana. Silakan dicoba ya, nomor 1. Nomor 2, nah ini bagaimana cara menyelesaikannya ini. Ini soal UN ini. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi KLMN. Jika B adalah titik pusat simetri, jadi ini pusat titik tengah dari persegi KLMN, maka luas daerah yang diarsir ini berapa? Luas daerah yang ini. Yuk dihitung bagaimana metodenya. Akan dicoba ya. Baik, kita pindah aja ke lingkaran ya. Jangan lupa dikerjakan yang tadi. Unsur-unsur lingkaran mungkin udah belajar ya. Ada pusat lingkaran, yang tengah-tengah ini adalah O. Kemudian ada OA, OB, OD, ini kan jari-jari ya. Sedangkan AB itu adalah diameter. Sedangkan AD, ini garis yang ini. Garis ini ya. Yang ini adalah tali busur. AD, BC juga tali busur. Diameter juga tali busur ya. Nah, kemudian apotema atau apotema itu jarak terdekat dari titik pusat ke tali busur. Yang namanya jarak ya pasti siku-siku di sini. Ini jarak. Nah, ini apotema namanya. Ini E ya. Nah, jarak terdekat dari titik pusat ke tali busur. Kemudian daerah BFC yang ini ya, daerah yang ini. Daerah yang ini adalah
tembereng namanya. Kalau OAC itu juring. Jadi juring itu lewat di titik pusat ya di sini. Diapit oleh jari-jari, itu juring. Kalau tembereng yang ini ya, yang di atasnya. Berikutnya, nah potongan yang ini, potongan lingkaran ini. AC, yang ini garis yang ini ya, yang ada tanda panah. Ini garis yang di luar pinggir ini. Ini namanya busur lingkaran ya. AC, BFC itu busur lingkaran. Baik, itu pengenalan tentang lingkarannya. Kemudian luas lingkaran. Ini sudah kalian pelajari nih, luas lingkaran PR kuadrat, keliling itu 2PR ya. Nah, ini silakan kalian coba ya. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 78,5 cm persegi, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah berapa? Yuk, bagaimana caranya? Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Keliling bagian yang diarsir biru adalah yang ini ya. Ini aja dicari. Ya, silakan pakai metode bagi bangunan ya. Bangunan ini dibagi-bagi ya. Yang ini sendiri berapa? Ini kan, ini luas apa ini? Ini luas seperempat lingkaran ya, yang ini. Ini seperempat lingkaran. Yang ini juga seperempat lingkaran. Ya. Yang ini luas segitiga, Pak, luas perseginya bisa dicari kan ya? Berarti kalau ini bisa dicari, luas semua persegi ini bisa dicari, berarti yang ini juga bisa dicari. Gimana caranya untuk mencari ini? Silahkan kalian coba ya. Kalian coba saja. Kalau misalnya kalian mentok, ya tidak apa-apa, tidak dikerjakan ya. Boleh dilewati. Baik, kita lanjut ke bangun ruang ya. Ini bangun ruang ini. Bangun ruang ada kubus ya. Ada balok, kemudian ada tabung. Ini ada kerucut. Ini kerucut ya. Kemudian ada bola. Kemudian ada piramid, ini limas ya, limas segi 4 ya. Kemudian volume ada di sini ya, volume ada luas, ada volume. Nah, ini biasanya muncul di soal-soal SNMPTN ya. Nah, di SMA MA juga tetap akan muncul soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut latihan soal ya. Silakan dicoba ya. Jika luas permukaan kubus adalah 96 cm persegi, maka panjang rusuk kubus berapa? Ingat, luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus ini dengan tutup ya. Kubusnya nggak bolong. Nah, jadi terapkan tadi rumus yang tadi ya. Rumus luas permukaan kubus itu ini. Ini. Nah, berarti kalau luasnya diketahui, ini berarti panjang rusuknya bisa dicari. Ya, tinggal substitusi aja ke rumus. Nah, ini juga sama ya. Volume balok yang berukuran 3 cm kali 15 cm kali 75 cm. Berapa? Ini tinggal di substitusi aja ya. Ini udah jelas ini. Panjang lebar tingginya sudah ada ya. Tinggal kali aja. Berapa jadinya? Oke. Nah, kalau ini bagaimana nih? 3 kubus berukuran 1 meter kubik. Ini yang paling atas 1 meter kubik nih. Kemudian bawahnya 8 meter kubik. Yang paling bawah 27 meter kubik ditumpuk seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan jumlah luas permukaan tumpukan. Luas permukaannya aja ya. Yuk dicoba ya. Luas permukaan yang terlihat-lihat ini, yang di sini. Berarti kalau yang tertumpuk di bawahnya itu nggak dihitung ya. Berarti yang ini aja nih. Sini, dan pinggir-pinggirnya ini. Yang di tengahnya yang ketumpuk itu nggak dihitung ya.
Ya, silahkan dicoba ya. 1, 2, 3 ini untuk tugas ya. Nah, bagaimana kalau sisi lengkung? Ini bangun rumah sisi lengkung namanya. Ini kerucut ya. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut ini. Cukup satu aja ya dikerjakan yang ini. Yang aja ya. Yang ini nggak usah. Ini udah mewakili ya. Ya, yang aja diselesaikan. Berapa luasnya. Berapa volumenya. Oke. Ini materi berikutnya yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Kongruen, apa artinya kongruen? Kongruen berarti sama persis ya. Sisinya, sudutnya itu sama persis. Artinya kembar siam. Kalau sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Istilahnya sebanding ya. Jadi kalau dia sebanding, sudutnya sama, perbandingan sisinya sama, tapi panjangnya tidak sama. Misalnya nih, segitiga misalnya, segitiga. Kemudian ada segitiga lagi yang lebih besar. Ini segitiga siku-siku ya. Yang ini, sudut ini akan sama besarnya dengan sudut yang di sini. Yang di sini akan sama dengan sudut yang ini. Tapi ukuran sisinya berbeda ya, panjangnya berbeda. Tapi sebanding, misalnya kalau ini sisi miringnya ini 5, maka ini bisa saja misalnya 10 gitu ya. Kalau ini 4 misalnya, maka ini kita kali 2, 8. Kalau ini 3, maka ini kita kali 2, 6. Gitu. Ini namanya sebangun. Kalau kongruen sama persis. Oke, kita lanjut. Nah, ini dicoba ya. 2 buah bangun di bawah ini sebangun. Nah, ini kan belum kelihatan dia sebangun ini. Supaya kelihatan, puter. Mana yang mau diputar? Misalnya yang bangun yang kedua ya. Anggap ini bangun pertama. Ini bangun yang kedua. Bisa diputar ya. Putarnya kemana? Misalnya ke sana. Ini diputar searah jarum jam ya, yang kedua ini. Kalau diputar searah jarum jam, apakah dia sebangun? Kalau udah pas dia sebangun, maka sisi-sisinya bisa dicari. Sudutnya juga bisa dicari. Kalau sudut ya sama besar ya. Yang ini, sudut yang ini bersesuaian dengan sudut yang mana. Kalau ini diputar. Nah, nanti dicoba ya. Insya Allah bisa. Berikutnya, ini kita nggak usah kerjakan ini aja ya. Kalau mau coba juga silakan. Ini nggak perlu ya. Baik, kita cukupkan. Sekian untuk materi matrikulasi hari ini. Ya, silakan tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ya. Jangan tidak dikumpulkan, karena ini nanti masuk penilaian untuk penjurusan kalian ya. Nah, untuk besok kita masih satu pertemuan lagi. Siap-siap kita evaluasi ya. Kita evaluasi materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Yaitu pertama aritmatika, kedua aljabar, ketiga geometri. Nah, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.